Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zahron Hutobi. Pagi ini kita akan mengawali pelajaran dengan membahas tema 7, subtema 3, bumi dan langit. Tentunya sampean, tentunya kalian harus siap. Mari kita bahas. Kegiatan pertama diawali dengan kegiatan literasi. Waktunya adalah 30 menit. Anak-anak, kalian harus selalu semangat bukan? Kita berdoa dulu ya sebelum memulai aktivitas belajar, agar aktivitas belajar yang kita lakukan berguna bagi kita. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang jenis-jenis awan. Awan terdiri dari beberapa jenis. Jenis awan tergantung pada bentuk dan ketinggiannya. Kegiatan pertama adalah ayo mengamati. Kalian bisa menemukan pelajaran dengan mengamati kalender di rumah dan menjawab pertanyaan dari orang tua kalian. Pertanyaan pertama, tanggal berapakah hari ini? Ayo, semua dilihat tanggalannya dan dilihat dan dijawab itu. Selanjutnya adalah menjawab lisan. Jawablah pertanyaan yang diajukan oleh orang tuamu secara lisan. Sebutkan dua bentuk awan yang kamu ketahui. Pada gambar tersebut ada dua jenis awan. Tentukan jenis awannya. Ayo dibuka bukunya. Buku kurikulum darurat. Kegiatan selanjutnya adalah ayo menyimak. Mintalah kepada orang tua untuk membacakan cerita hujan di bawah ini. Segumpal awan melintasi langit dengan ceria. Burung merak bertanya, mengapa kau tidak menurunkan hujan? Aku akan menari untukmu. Ikan berkata, tolong turunkan hujan. Aku memerlukan air lebih banyak. Pak Tani meminta, tolong turunkan hujan. Aku akan menanam benih untuk panen berikutnya. Raju berkata, kalau kau turunkan hujan, aku akan melabuhkan perahu kertasku. Sang awan pun menurunkan tetes-tetes hujan yang berkilauan. Burung merak membentangkan bulu ekornya yang cantik dan mulai menari. Kolam pun terisi penuh, ikan merasa senang. Pak Tani mulai menanam benih. Biur, cebiar, biur, Raju dan kawan-kawannya bersenang-senang di genangan air. Sang awan pun membuat setiap orang gembira. Waktunya untuk berpindah tempat. Anak-anak melambaikan tangannya. Kegiatan berikutnya adalah dengan mengakses barcode di bawah ini, kamu juga dapat membaca cerita yang ada di tautan YouTube di bawah ini. Setelah membaca tersebut, silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapa saja yang ada di dalam cerita ini? Di mana ceritanya terjadi? Kapan ceritanya terjadi? Apa yang terjadi pada awal cerita? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi pada akhir cerita? Ceritakan kepada orang tua atau walimu. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Apakah kamu masih ingat dengan cerita hujan? Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata yang telah kamu lihat pada cerita hujan. Gunakan kata dalam kotak untuk membantumu. Saat mengerjakan, perhatikan cara duduk dan cerita memegang pensil ya. Tulislah jawaban pada buku kerjamu. Soal pertama, awan melintasi langit dengan ceria. Ayo silahkan digunakan kata dalam kotak. Selanjutnya, aku akan menanam titik-titik untuk panen berikutnya. Ayo silahkan dijawab. Aku akan titik-titik perahu kertasku. Raju dan kawan-kawannya senang-senang di air. Kegiatan berikutnya adalah menulis.
Simaklah awan di samping. Kamu sudah mempelajari jenis-jenis awan. Gambarlah dua jenis awan yang kamu ketahui. Tulislah nama awan yang kamu gambar. Saat cuaca seperti awan ini muncul. Kegiatan berikutnya, mintalah kepada orang tua untuk mendampingimu dalam membaca cerita berikut. Kemudian jawablah pertanyaan berikutnya. Awan. Pernahkah kamu memikirkan awan terbuat dari apa? Awan terbentuk seperti kapas. Awan itu terbuat dari miliaran titik air. Titik air ini dari kadar laut, danau, dan sungai yang menguap karena titik matahari. Awan berarti beberapa nama. Awan pertama yaitu awan cirrus. Awan ini terletak paling tinggi di langit. Bentuknya tipis seperti helai benang. Awan cirrus berwarna putih bersih dan muncul jika cuaca cerah dan mengikuti arah angin. Awan ini pertanda sore hari. Awan stratus. Awan ini sangat rendah sampai menyentuh puncak gunung. Bentuknya menyebar seperti menutupi langit dan biasanya membawa gerimis. Awan cumulus. Awan ini tidak terlalu tinggi. Bentuknya seperti kembang kol. Ada apa dengan cumulonimbus? Awan cumulonimbus ini dikenal dengan awan badai yang berwarna gelap dan sangat tebal. Pesawat biasanya menghindari awan ini. Butiran-butiran es dalam laut ini dapat merusak mesin pesawat. Setelah membaca cerita awan, ceritakanlah tentang hal-hal yang di bawah ini. 1. Awan jenis apa yang berwarna gelap? Mengapa awan cumulonimbus dihindari oleh pesawat? Maaf. Yang ketiga, jika kamu ingin berpergian, awan jenis apa yang kamu inginkan ada di langit? Ceritakan kepada orang tuamu atau walimu. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Bacalah kembali cerita awan. Tulislah kembali awan di bawah menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Tulislah dengan tulisan tegak bersambung di buku kerjamu. Apakah awan tersebut seperti kapas? Bentuknya tipis seperti helai benang. Awan cirrus. Awan ini terletak paling tinggi di langit. Apakah ini dapat menyebabkan turbulensi atau kerusakan pada mesin? Selanjutnya, kegiatan numerasi. Ayo mengira. Tika memperkirakan hasil 264 ditambah 431 dikurangi 460 adalah 200. Apakah perkiraan Tika masuk akal? Mengapa jika masuk akal? Apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Selanjutnya, ayo menyimak konsep matematika. Salah satu cara melakukan perkalian adalah dengan mengelompokkan benda. Setiap kelompok mempunyai jumlah benda yang sama. Jika ada 3 tetes hujan, maka ada 30 tetes kecil. 3 kelompok dengan 10 tetes kecil. Perkalian 3 kali 10 sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Perhatikan soal di bawah ini. Jika ada 30 tetes kecil, berapa banyak diperlukan tetes hujan? 10 tetes kecil membentuk 1 tetes hujan. 30 tetes kecil membentuk 3 tetes hujan. Soal tersebut merupakan soal pembagian. Perkalian menghitung jumlah benda dari semua kelompok. Perkalian menghitung berapa jumlah kelompok jika diketahui jumlah benda. Selanjutnya, ayo membaca eksplorasi matematika dengan waktu 30 menit. Yang pertama, gunakan 50 bola kertas kecil dan guntingan tetes-tetes hujan. Satu tetes hujan mengandung 10 tetes kecil. Tentukan banyak tetes hujan jika ada 50 tetes kecil. Gunakan 20 bola kecil dan 10 potongan kertas berukuran sama. Satu potongan kertas berisikan 2 bola. Jika ada 12 bola, berapa potongan kertas yang diperlukan? Jika ada 20 bola, berapa potongan kertas diperlukan? Nomor 3. Gunakan 40 bola kecil dan 10 potongan kertas berukuran sama. Satu potongan kertas berisikan 4 bola. Yang pertama, jika ada 12 bola, berapa potongan kertas yang diperlukan? Jika ada 20 bola, berapa potongan kertas yang diperlukan? Jika ada 28 bola, berapa potongan kertas yang diperlukan? Kemudian, ayo berlatih.
Ada 8 apel. Satu kantong kertas berisikan 2 apel. Tentukan banyak kantong kertas yang melingkari setiap 2 apel. Ada 8 apel. Yang kedua, ada 8 apel. Satu kantong kertas berisikan 4 apel. Tentukan banyak kantong kertas yang melingkari setiap apel. Ada 16 apel. Satu kantong kertas berisikan 2 apel. Tentukan banyak kantong kertas yang melingkari setiap 2 apel. Yang keempat, ada 16 apel. Satu kantong kertas berisi 4 apel. Tentukan banyak kantong kertas yang melingkari setiap 4 apel. Soal yang kelima, ada 14 apel. Jika satu kantong kertas berisikan 2 apel, berapa banyak kantong kertas? Ini dibagi ya. Terus yang B, jika satu kantong kertas berisikan 4 apel, berapa banyak apel sisanya? Ayo segera berlatih, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tetap semangat belajar ya anak-anakku. Sekian pelajaran dari Pak Tobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.